Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah, yang sama kita hormati, kita cintai dan juga kita muliakan segenap para alim, para ulama, para habaib darah daging baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, guru kita yang telah datang jauh-jauh dari kota Surabaya, ada ilallah Al-Habib Hasan bin Faruq Al-Kaf beserta Al-Habib Muhammad Al-Jufri. Kita doakan beliau yang datang dari jauh-jauh sebagai tamu kehormatan kita, agar Allah senantiasa berikan sehat yang afiah, Allah panjangkan umur dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini datang dari jauh-jauh dari Surabaya, orang Luri Kepak bilang aminnya susah banget. Beliau naik pesawat mau ke Duri Kepak, naik mobil ke sini, nginep di hotel. Kita doain pelit, kita doain beliau jauh-jauh datang ke sini. Insya Allah kita ngedapetin keberkahan dari beliau, amin. Mudah-mudahan panjang umur, Allah kasih istiqomah, Allah berkahin ilmunya, Allah jadiin anak keturunannya anak-anak yang salihin salihat, yang senantiasa berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berjalan di jalan Allah dan Rasulnya, mencintai dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, amin ya rabbal alamin. Dan para habaib juga, para kiai yang lainnya, Al-Habib Ahmad Syakir bin Zain Al-Idrus, Al-Habib Ahmad bin Muhdar Al-Attas, yang alhamdulillah dengan datangnya beliau insya Allah menambahkan keberkahan daripada kita punya majelis. Dan yang terhormat daripada Al-Ustadz Haji Masyhuri, ini dua orang daripada Ustadz Masyhuri dan Ustadz Abdul Karim Ali, bisa dibilang permatanya orang kampung sini, betul? Betul lebih betul. Ustadz kalau ngaji segini apa kagak ada? Kalau ngaji segini kagak penuhnya, Bu? Bu, penuhnya segini nggak? Musola sampai keluar-luar nggak, Bu? Ini padahal ada mutiara di kampung kita. Kalau di kampung kita ada guru, ini dikatakan orang-orang yang alim, orang-orang yang punya ilmunya Nabi, itu pewarisnya Nabi Muhammad. Nah makanya sayang kalau seumpamanya ada orang alim, ada orang yang bawa daripada ilmunya Nabi Muhammad, kita kagak ambil. Dulu setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah ngelihat masjidnya Nabi ini mulai sepi, mulai jarang didatengin sampai sahabat-sahabat yang lainnya. Ada yang di pasar, ada yang dengan kesibukan yang lainnya. Maka Abu Hurairah ini teriak di pasar, siapa yang kepengen ngedapet warisannya dari Rasulullah? Kalau seumpamanya ngomong warisan, di telinga kita denger warisan, di pikiran kita apa kira-kira tuh? Tuh, duit. Kalau duit cepet jawabnya. Pikiran kita duit, apa harta, pokoknya yang berkenaan dengan begitu. Nah makanya sahabat-sahabat Rasulullah buru-buru ke masjid. Pas di masjid dilihat kagak ada yang bagiin duit, karena warisan identik dengan duit, dengan harta. Maka ketika sahabat pada datang ke masjid tersebut, ngelihat kagak ada yang bagiin, maka dipanggil Abu Hurairah, mana? Katanya ada yang lagi dibagiin daripada warisannya Rasulullah. Di dalam masjid tersebut ada halakoh, orang-orang lagi berzikir, ada sekelompok orang lagi berzikir, ada orang yang lagi membaca Al-Quran, ada sekelompok orang yang lagi membahas daripada Al-Quran, ada sekelompok orang yang membahas daripada hadis-hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ditunjuk sama Abu Hurairah itu daripada warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu nggak ninggalin dinar, nggak ninggalin daripada dirham, nggak ninggalin emas, nggak ninggalin uang. Maka Nabi Muhammad ninggalin daripada ilmu-ilmunya yang turun menurun dari Rasulullah ke sahabat, turun ke tabi'in, tabi'in, sampai ke ulama-ulama kita yang ada di sekarang ini. Maka beruntung satu kampung yang di dalam kampung tersebut ada orang-orang yang alim, yang mengamalkan dan mengajarkan daripada ilmunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doain
lain daripada guru kita Kiai Haji Al-Ustadz Abdul Karim Ali, begitu juga oleh Ustadz Haji Masyhuri dan para guru-guru yang lain yang senantiasa istiqamah di dalam menyebarkan daripada ilmu-ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar diberikan kesehatan yang afiat. Allah panjangkan umur dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah kabulin segala hajat-hajatnya, Allah permudah daripada segala urusannya, dan Allah berkahi anak keturunannya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nikmat yang Allah kasih di malam sama kita. Kita kumpul, kita duduk dari ba'da isya, membaca daripada zikir, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga mendengarkan daripada untayan-untayan mutiara dari lisan-lisan orang-orang saleh, dari keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga dari para pewaris baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini malam kita udah dimuliain sampai Allah dengan perkumpulan kita pada malam hari ini. Dari ba'da isya sampai sekarang mau jam 11, maka telinga kita dijaga sampai Allah subhanahu wa ta'ala daripada ngedenger perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang nggak baik. Dijaga telinga kita dari tadi, didengerin zikir sampai Allah subhanahu wa ta'ala, solawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didengerin nasihat-nasihat yang bisa ngebawa kita kepada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, nasihat-nasihat yang bisa menyelamatkan di dalam kehidupan kita. Ini malam mata kita memandang daripada wajah para dzurriyyah baginda Nabi besar Muhammad. Ini malam mata kita memandang daripada cucu-cucunya Rasulullah. Ini malam mata kita memandang daripada pewaris baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memandang al-ustadz kita, memandang daripada kiai kita. Ini mata kita dikasih pemandangan yang nikmat di dunia, sebelum nanti insya Allah Allah bakalan kasih pemandangan yang indah. Mata kita memandang wajah indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang bergembira pada malam hari ini, karena ini merupakan daripada perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang hadir bergembira apa kagak? Kita bikin maulid bergembira apa enggak? Girang apa kagak hatinya? Kalau betulan girang, maka Allah kasih kabar sama kita, Allah kasih pahala, Allah kasih ganjaran, Allah kasih daripada keberkahan. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah bilang di dalam Al-Qur'an, qul bifadlillah, katakan karunia dari Allah. Apa karunia terbesar yang kita dapetin? Baginda Nabi besar Muhammad. Wa birahmatihi, dan rahmat yang terbesar, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat bagi alam semesta. Maka dengan dua hal, karunia dari Allah dan rahmat dari Allah, fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah kalian bergembira dengan adanya Nabi Muhammad, bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad, bergembira dengan ajarannya Nabi Muhammad, bergembira dengan syariatnya Nabi Muhammad, bergembira dengan segala sesuatu yang bernyangkut kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa khairum mimma yajma'un. Maka itu lebih baik daripada amal-amal yang kita kumpulin. Alhamdulillah kalau di dalam hati kita ada kegembiraan. Kalau kita gembira ini malam, Allah bakalan ngelihat hati kita. Kita bergembira merayakan daripada hari kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang awal mula kita umat mendapatkan kemuliaan dari Allah berawal daripada kelahirannya Nabi Muhammad. Kita nggak bakalan ngedapetin kemuliaan dari Allah kalau nggak lahir Nabi Muhammad. Kita nggak bakalan ngedapetin pahala yang besar seperti malam Lailatul Qadar kalau kagak lahir Nabi Muhammad. Maka ulama, di antara ulama mengatakan, maka malam kelahiran daripada kelahirannya Nabi Muhammad lebih afdal, lebih baik daripada malam Lailatul Qadar, karena malam Lailatul Qadar tersebut tidak bakalan ada kalau tidak ada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan kita berawal dari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita dengar dari guru-guru kita bagaimana ngedapetin keberuntungan walaupun celaka Abu Lahab. Abu Lahab mendapatkan keringanan siksanya di dalam kubur berkat dia gembira dengan lahirnya keponakannya, bukan Nabi Muhammad. Bergembiranya Abu Lahab karena
karena lahir seorang keponakan, bukan kelahirannya Nabi Muhammad. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam beliau besar, maka Abu Lahab menjadi musuhnya Nabi Muhammad. Tetapi ketika bergembira lahir keponakannya yang bukan bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad, maka Allah nggak ngelupain kegembiraan si kafir tersebut dengan meringankan daripada siksanya, dikeluarkan daripada jari jemarinya air untuk minum setiap hari Senin karena bergembira dengan kelahiran keponakannya yang bernama Nabi Muhammad. Lalu bagaimana kita umat Nabi Muhammad yang bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad, yang kita dari lahir beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan malam hari ini kita bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad, maka kita bakalan ngedapetin sesuatu yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jaga kegembiraan malam hari ini dengan gembiranya kita ada Nabi Muhammad. Yang namanya orang bergembira ketika ada satu orang melakukan daripada perayaan ataupun pesta, bergembira dengan kelahiran anaknya, bergembira dengan hari kelahiran ataupun hari ulang tahun anaknya, bergembira ketika anaknya berpesta, maka apa contoh daripada orang yang bergembira? Dan kita sering melihat terutama sekarang daripada musim-musim Piala Dunia, banyak orang yang bergembira yang mainnya di Qatar ketika ngegolin rame-rame gembira di sini. Girang, kenapa girang? Karena ini sesuatu yang menyenangkan daripada hati. Apa sebab kita bisa bergembira? Karena ada kecintaan. Kalau kita bergembira dengan Nabi Muhammad, wajib bagi kita ada kecintaan kepada Rasulullah. Wajib bagi kita ada kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bohong kalau kita bilang malam hari ini kita bergembira dengan Nabi Muhammad, tetapi ketika kita pulang kita kagak pakai syariatnya Nabi Muhammad. Kita bilang bergembira dengan Nabi Muhammad, nggak ada pengorbanan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ngadain daripada pesta pernikahan, Bu, orang yang ngadain pesta pernikahan ngeluarin duit kagak? Ngeluarin harta kagak? Ngeluangin waktu apa kagak? Ngeluangin. Ketika acara tersebut berhasil, acara tersebut meriah, maka timbul rasa kegembiraan, tetapi dengan pengorbanan. Maka begitu juga kita, nggak cukup daripada gembira kita pada malam hari ini bergembira dengan adanya Nabi Muhammad, maka kegembiraan tersebut harus kita jaga. Kegembiraan tersebut lah harus kita istiqomahin dengan kita hadir di musola as-salihin, dengan duduk daripada guru kita menimba ilmu dengan rasa gembira, dengan rasa cinta, maka hilang kesusahan. Berapa banyak orang yang mengorbankan, mungkin ketika terjadi daripada Piala Dunia, ketika ada bola jam 2 malam mainnya, sementara besok paginya harus kerja, dibela-belain, bangun malam, ditonton dan lain sebagainya, pagi dia kerja. Kenapa? Dia ngerasa daripada enak aja, karena di dalam hatinya bergembira. Sebagaimana Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahibur ratib yang alhamdulillah cucunya hadir di tengah-tengah kita, Habib Ahmad bin Muhdar Al-Attas. Mudah-mudahan kita dapatin keberkahan daripada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, amin ya rabbal alamin. Beliau dakwah luar biasa. Beliau keliling kampung untuk menyebarkan daripada ilmu-ilmunya Nabi Muhammad. Beliau berdakwah mengajak orang ke jalan Allah dan Rasulnya. Beliau habiskan malam dengan ibadah. Beliau habiskan waktunya untuk Allah dan Rasulnya, selalu mengajak daripada kebaikan. Maka ada daripada salah seorang sahabat ataupun murid daripada beliau bertanya kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Satu malam beliau pulang dari dakwahnya, beliau ditanya, ya Habib, antum kagak capek? Antum kagak lelah? Keliling sampai dibilang beliau kagak wajib sholat Jumat, saking apa? Saking keliling. Nggak wajib daripada sholat Jumat, saking padatnya dakwah beliau, jadwal dakwah beliau untuk mengajak orang ke jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu ketika sahabat nanya sama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, nggak dijawab. Habib Umar kebetulan ngelihat ada orang lagi nongkrong, sama kayak di kampung kita di Duri Kepak, ada orang nongkrong kagak? Kalau malam-malam main gitar ada nggak? Dia main gitar sampai jam berapa? Sampai jam 3, sampai pengen subuh. Subhanallah, bukan nungguin subuh dulu ke masjid baru pulang, kagak. Sebelum subuh baru pulang, kagak sholat subuh. Itu
Itu yang nongkrong, kata Habib Umar, kebetulan ada yang lagi nongkrong juga. Habib Umar nanya, itu yang lagi nongkrong itu pemuda-pemuda lagi ngapain? Oh, mereka lagi bersenang-senang. Mereka main apa? Ya, mereka main musik, mereka bergembira, katanya. Mereka menghabiskan malam-malam hari mereka. Ditanya sama Habib Umar, dari kapan? Dari malam sampai kapan? Sampai pagi, katanya. Ditanya sama Habib Umar, apa mereka nggak capek tuh duduk, terus juga dia ngobrol dan lain sebagainya? Dijawab, enggak Habib, mereka nggak capek. Kenapa mereka kagak capek? Mereka bergembira, mereka seneng hatinya. Maka kata Habib Umar, begitu juga aneh ketika mengajak orang di jalan Allah. Maka mengajak orang ke jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kagak ada rasa capek dan lelah karena ada kegembiraan di dalam hati kita. Nah, makanya malam hari ini tanemin kegembiraan kepada Nabi Muhammad. Tanemin kegembiraan kepada Rasulullah, yang dengan ada kegembiraan di dalam hati kita, maka akan dipermudahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mempermudahkan daripada pengikutan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya bergembira dengan adanya Rasulullah, bergembira dengan syariatnya Nabi Muhammad, bergembira dengan segala sesuatu yang berhubung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai penutup, ayuhal ikhwan, tadi juga diingatkan daripada guru-guru kita untuk kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah. Salawat ini adalah guru bagi orang yang nggak punya guru, tapi alhamdulillah di kampung kita udah punya guru. Maka ayo ambil pelajaran, buktiin kecintaan kita sama Nabi Muhammad. Berapa banyak di antara kita yang sampai gede kita kagak tahu daripada rukun kita wudu. Berapa banyak sampai kita udah tua begini kita nggak tahu daripada rukun sholat. Berapa banyak yang kita kagak tahu sampai saat ini kita kagak ngerti tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ambil bagian daripada ilmunya Nabi Muhammad. Kita pengen cinta sama Nabi Muhammad, Nabi Muhammad mencintai daripada orang-orang yang menyebarkan ilmu dan orang-orang yang mengambil daripada ilmunya Nabi Muhammad. Kita kagak bakalan bisa dekat sama Allah kalau kita kagak ngerti daripada ilmu yang dibawa oleh Rasulullah. Kita kagak bakalan sampai kepada Allah kalau kita kagak paham daripada ilmu-ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sekarang berada di tangan para ulama kita, yang sekarang berada di tangan daripada pewaris baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yang terakhir, ayuhal akhwat, yang terakhir, ayo kita berdekatan kepada Nabi Muhammad. Tadi guru-guru kita udah bilang Nabi Muhammad dicinta sama kita. Banyak orang yang cinta sama seseorang maka nggak ngedapetin kecintaan, beda sama Nabi Muhammad. Maka ayo kita rayu Nabi Muhammad, ayo kita deketin Nabi Muhammad, ayo kita ngerengek kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita sering hadir daripada peringatan Maulid. Berapa banyak kita yang ngedengar kisah yang begitu terkenal, sebatang pohon yang biasa menjadi sandaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pohon benda mati, pohon benda mati, biasa dijadiin sandarannya Rasulullah. Maka ketika mulai banyak daripada umat, maka Nabi dihadiahin satu mimbar yang baru, satu mimbar yang bagus diganti untuk pegangan Nabi, untuk sandaran Nabi, untuk Nabi berkhutbah. Maka ketika diganti tersebut, ini batang pohon, maka lewat sedikit, kagak banyak-banyak, lewat beberapa meter. Maka Nabi biasa lewat, biasa bersandar daripada batang pohon tersebut, ataupun biasa megang daripada batang pohon tersebut. Ini batang pohon kagak dipegang sama Nabi, dilewatin sama Nabi. Nabi naik ke mimbar yang baru, Nabi mulai berkhutbah. Ketika Nabi mulai berkhutbah, terdengar suara rintihan, suara nangis dari kecil, mulai naik suaranya sampai sek-sekan kalau bahasa kita nih. Sampai kenceng ini suara tangis. Sahabat ngelihat satu sama lain, kagak ada yang nangis. Maka kita lihat bagaimana akhlaknya Rasulullah yang dikatakan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana rahmatnya Rasulullah, bagaimana kasih sayangnya Rasulullah, bukan sama kita aja umatnya, melainkan sama benda mati Nabi punya kasih sayang. Maka Nabi turun dari mimbarnya, Nabi datengin daripada batang pohon tersebut. Nabi membisikkan sesuatu yang dilihatin oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka seketika Nabi samperin pohon korma tersebut, maka batang korma tersebut mulai daripada nangis yang begitu kencang turun sampai berhenti daripada tangisan. Nabi lanjutin daripada khutbahnya. Selesai daripada Nabi berkhutbah, maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," menjawab, "Batang pohon yang tadi menangis, batang pohon nangis." Ditanya sama sahabat, apa yang menyebabkan daripada batang pohon tersebut menangis? Maka Rasulullah memberi kabar kepada para sahabatnya, itu batang pohon menangis karena dilewatin sama Nabi Muhammad, karena nggak dipegang lagi sama Nabi Muhammad, nggak disendarin lagi sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal itu batang pohon baru sehari dilewatin sama Nabi Muhammad, hari-harinya biasa dipegang sama Nabi Muhammad, biasa bersentuhan dengan tangan mulianya Rasulullah. Sebentar aja batang pohon kagak mau pisah sama Rasulullah, batang pohon kagak kepengen pisah sama Nabi Muhammad. Maka Rasulullah kasih pilihan, kasih tawaran sama batang pohon tersebut. Anda nggak bakalan pakai daripada mimbar ini, Anda tetap pakai daripada ente, kata Rasulullah. Apa pilihan yang kedua? Sekarang ente diam, maka nanti ente bakalan bareng-bareng sama Anda di sorga. Rasulullah datengin batang pohon, ngasih dua pilihan. Yang pertama, ente mau dipakai ataupun dipegang dengan tangan mulianya Rasulullah. Apa ente mau diam, jangan nangis lagi, nanti bakalan bareng-bareng sama Anda di sorga. Perhatiin perkataan Nabi Muhammad, perhatiin daripada sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini pohon korma memilih, "Ya Rasulullah, aku akan diam ya Rasulullah." Maka ini pohon korma memilih nanti bareng-bareng sama Rasulullah di sorganya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jadi renungan kita, jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita umat yang tiap malam Nabi nangis minta keselamatan buat kita. Kita umat yang dirinduin sama Rasulullah. Kita umat yang paling diperhatiin keselamatannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau batang korma yang benda mati datangin Nabi Muhammad karena kerinduannya kepada Nabi Muhammad, karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad, bagaimana keadaan kita umatnya Nabi Muhammad yang datang kepada Nabi Muhammad dengan kerinduan kepada Rasulullah, yang datang dengan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mulai malam hari ini mudah-mudahan Allah tumbuhkan di dalam hati kita rasa mahabbah, rasa rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan rasa rindu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, rasa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar Allah berikan kita kebahagiaan di dunia, di alam barzah, dan di akhirat nanti. Kita doain guru-guru kita, para habaib, para kiai, para ustadz yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau, agar Allah jadikan anak keturunannya anak-anak yang salihin salihat, yang senantiasa berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berjalan di jalan Allah dan Rasulnya, mencintai dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini dengan rasa bergembira dengan adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semua hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, catatan daripada dosa-dosa kita diganti dengan catatan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan daripada hajat-hajat kita pada malam hari ini, hajat dunia dan hajat akhirat, dengan keberkahannya Nabi Muhammad, semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah jadiin kita orang-orang yang senantiasa menghidupkan daripada syariat dan sunnah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ibu-ibu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam membimbing daripada anak-anaknya untuk mengenal kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini, Allah berikan rizki yang halal, yang berkah, yang banyak untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan untuk dinafkahi kepada istri dan anak-anaknya, sehingga menjadi anak-anak yang salihin salihat. Mudah-mudahan Allah tutup usia kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Bijahi walid Fatimah umdun bihusnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.